Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 264 hingga bab 269. Bab 264, Kaki Everest. Hingga saat ini, Perhimpunan Sinostar tidak terbatas hanya pada benua star, karena pengaruhnya menjalar ke seluruh Asia Tenggara. Banyak raja pelayaran, hotel, taipan, dan orang-orang kaya semuanya bergantung pada perlindungannya. Di benua star, bahkan Perdana Menteri pun harus bersikap hormat kepadanya. Ia bagaikan seorang kaisar. Tapi Tiongkok dijaga oleh Ye Zhantian. Jika kita pergi ke sana, apakah akan ada masalah? Manusia surgawi, Aoyela mengerutkan kening. Wajahnya tua, rambutnya putih, tubuhnya bungkuk. Ia mengenakan jubah hitam, memegang tongkat kayu mati di tangannya, dan seluruh dirinya memancarkan aura suram dan kelam. Ia adalah salah satu penyihir terkenal dari Malai, peringkat keempat kekuatan terkuat Asia Tenggara, seorang master jahat, mahir dalam pemenggalan, pemurnian mayat, penggunaan teknik, serta seni gu. Konon ia mampu menggunakan teknik kutukannya untuk merenggut nyawa seseorang dari jarak 100 mil. Mendengar ini, wajah Wang Zhongyan menjadi suram, lalu ia tertawa dingin dengan penuh kebencian. Siapa peduli Ye Zhantian? Dulu, jika ayahnya Ye Tianren tidak menggunakan artefak sihir, dia bukan tandinganku. Ia adalah orang kuat dari generasi yang sama dengan Ye Tianren, dan memiliki permusuhan dengannya. Bagaimana mungkin ia menaruh Ye Zhantian, seorang junior, di matanya? Cendekia agung teratai biru yang mulai berkultivasi di wilayah Tiongkok itu praktis menunggangi lehernya untuk buang air. Tapi dia tidak peduli, malah bertindak seperti kura-kura yang menyembunyikan kepala. Sungguh konyol, hanya badut melompat. Sebelum selesai berbicara, tubuhnya menegang, dan ki yang sangat kuat menyapu ke segala arah. Bahkan kilat berkelebat di matanya, membuat Aoyela mundur selangkah. Wang Zhongyan berkata dengan suara dingin. Jika aku bisa mendapatkan mata air spiritual katalitik itu, dan mengonsumsinya, aku bisa melangkah ke tahap dewa. Saat itu, jangankan Ye Zhantian, bahkan jika si tua bangka Ye Tianren keluar dari gunung, aku bisa membunuhnya hanya dengan jentikan jari. Adapun bocah Jiang Taichu yang baru bangkit belakangan ini, dia bahkan tidak layak disebut sebagai jenderal. Ye Tianren. Apakah dia belum mati? Tanya seorang pria tinggi besar dengan suara berat. Aoyela menatapnya, dan secercah ketakutan melintas di matanya. Meskipun pria besar itu duduk, kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Otot-otot di seluruh tubuhnya seperti besi tuang, berkilau dengan kilap aneh. Namanya Zhu Xiang Taisang, seorang kultivator jiwa yang terbangun dengan tubuh kuat dari Kamboja, peringkat ke-10 Asia Tenggara. Tubuhnya kokoh, kebal terhadap api dan air, kebal terhadap pedang dan tombak, dengan kekuatan luar biasa. Ia mampu mencabut pohon raksasa, menghancurkan batu besar dengan tangan dan kaki, sekuat kultivator sekte luar dari Tiongkok. Bagaimana mungkin para tua bangka yang telah melangkah ke tahap setengah dewa mau mati begitu saja? Mereka hanya takut pada senjata nuklir, jadi berhibernasi untuk berkultivasi diam-diam. Wang Zhongyan mendengus dingin. Ia berdiri di dekat jendela dengan tangan di belakang punggung, menatap langit, entah memikirkan apa. Senior Wang, menurutku kita harus menambah daya tembak untuk mendukung Anda. Seorang pria berjanggut mengenakan seragam tempur kamuflase berkata dengan terkejut. Aoyela menatapnya dengan mata sangat menyeramkan, berpikir dalam hati bahwa orang ini pasti tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk meraih jasa. Namanya, Batu, pemimpin organisasi, Black Wing Hire Mercenary, yang merajalela di wilayah Sungai Mekong di segitiga emas. Black Wing Hire Mercenary juga merupakan cabang sekte luar dari Perhimpunan Sinostar. Mereka adalah organisasi militer swasta dengan ribuan anggota, secara legal memegang persenjataan berat. Kekuatan mereka sangat besar, mampu memengaruhi negara-negara kecil. Bahkan raja narkoba besar seperti Kun Sha harus mundur saat melihatnya. Setelah menerima bimbingan Wang Zhongyan, Black Wing berkembang pesat, bergerak secepat kilat. Seperti guntur legendaris, Black Wing menduduki peringkat ke-6 di antara semua kendaraan lapis baja. Wang Zhongyan mengangguk, lalu berkata dengan tatapan tajam. Kali ini, Aoyela telah memimpin Black Wing Hire Mercenary. Kita harus membawa kembali ramuan ilahi dan air mata air spiritual itu untukku. Semakin banyak semakin baik. Adapun Jiang Tian, ia sama sekali tidak mengetahui hal ini. Keempat orang itu terbang ke kota Lhasa di Tibet, lalu mengendarai Land Cruiser dari sana, menuju Everest. Sepertinya ini Everest. Ini bukan tempat misterius. Siapapun bisa datang ke sini. Bagaimana cendekia agung teratai biru menyembunyikan bunga nimfa itu agar tidak ditemukan?
Saat tiba di kaki Everest, mobil berhenti dan keempatnya turun. Di kaki Gunung Everest, tenda-tenda terbentang sejauh mata memandang. Cukup banyak sampah tertinggal, termasuk kotoran manusia dan peralatan pendakian. Everest kini menjadi tujuan global bagi para pendaki, dan jumlahnya sangat banyak. Mereka mengenakan pakaian penahan angin, sepatu khusus, lampu kepala, bahkan tabung oksigen. Everest adalah puncak tertinggi di dunia. Dingin, kekurangan oksigen, curam, dengan tingkat kematian pendakian sekitar 4%, sangat berbahaya. Dia membangun kuil teratai hijau di sana dan memasang susunan penyamaran kecil. Huo Qingtian menjawab, kelihatannya penuh kabut. Kami juga masuk ke dalamnya setelah mencari cukup lama. Oh, begitu rupanya. Jiang Tian mengangguk ringan. Meskipun nama Jiang Tian sudah terkenal di seluruh dunia bela diri Tiongkok, tak seorang pun di sini akan mengenalinya. Namun, penampilan keempat orang ini menarik cukup banyak tatapan heran dan bisik-bisik. Aduh, dia cuma pakai baju lengan panjang. Tidak takut mati kedinginan. Tidak bawa peralatan apapun, mau mati kehabisan napas. 4 orang idiot datang untuk mati. Ketinggian di sini sudah 2000 meter dan suhu sangat rendah. Begitu di bawah nol, air langsung membeku. Namun Jiang Tian hanya mengenakan kemeja sederhana, sementara 3 master lainnya hanya memakai pakaian gunung biasa yang jauh lebih tipis. Para pendaki gunung memandang mereka seolah orang bodoh, penuh ejekan. Bukankah itu Jiang Tian, sepupu Sang Yilin? Tiba-tiba, seorang gadis yang sedang duduk di atas batu memasak dengan panci presto melihat Jiang Tian, sedikit terkejut, lalu bergumam tanpa sadar. Di belakangnya duduk seorang pria tua sekitar 60 tahun, tampak lemah dan mengenakan masker oksigen. Jiang Tian menoleh secara refleks ke arah gadis itu. Suaranya rendah, tetapi bagaimana mungkin bisa lolos dari kesadaran Jiang Tian? Jiang Tian juga merasa gadis itu agak familiar, tetapi tidak bisa mengingat identitasnya. Melihat Jiang Tian menoleh, gadis itu semakin yakin akan identitasnya. Ia segera berjalan mendekat sambil tersenyum. Jiang Tian, aku teman sekelas Sang Yilin, Gu Qingcheng. Aku pernah datang mencarimu di prefektur Lin. Sekarang kamu sudah lebih baik. Oh, jadi kamu? Jiang Tian menepuk dahinya lalu tertawa, kenapa kamu di sini? Zhang Yilin, sebagai putri keluarga Zhang dari Yanjing, memiliki hubungan baik dengannya. Saat kecil, ia pernah sakit parah dan ditempatkan di keluarga Jiang agar Jiang Zixing bisa merawatnya dengan hati-hati selama beberapa tahun. Namun setelah sembuh, ia kembali ke keluarga Zhang. Sekarang ia seharusnya masih belajar di Universitas Yanjing. Zhang Yilin memiliki hubungan sangat dekat dengan Jiang Tian sejak kecil. Bisa dikatakan bahwa di keluarga Zhang yang dingin dan tanpa perasaan, hanya Zhang Yilin dan paman keempat yang pernah memberinya sedikit kehangatan. Setelah Jiang Tian menimbulkan bencana dan meninggalkan prefektur Lin, ia meminta Gu Qingcheng beberapa kali datang melihat keadaan di sana, bahkan meninggalkan puluhan ribu yuan. Saat itu Jiang Tian telah diracuni alkohol oleh Wu Chaohui, jadi ia hanya memiliki ingatan samar tentang Gu Qingcheng. Oh, aku dan ayahku sedang mengerjakan proyek arkeologi untuk mencari sebuah peninggalan. Kalau kamu datang mendaki gunung. Gu Qingcheng berusia sekitar 20 tahun, tubuh ramping, wajah cantik, kulit cerah, dengan sedikit kesan polos dan kekanak-kanakan. Ia memandang Jiang Tian dengan takjub, berpikir penyakit mentalnya sudah sembuh. Namun mengenakan pakaian seperti ini dan datang ke Everest tanpa peralatan tampaknya bukan ide bagus. Cuma lihat-lihat santai. Jiang Tian mengangguk, berpikir dalam hati, mana mungkin aku punya waktu untuk berwisata? Kamu. Kenapa kalian semua berpakaian sangat tipis? Gu Qingcheng berlari ke dalam tenda dan mengambil jaket tebal pendakian untuk Jiang Tian. Ini milik ayahku, seharusnya cocok untukmu. Cepat pakai. Datang sini makan juga. Dengan fisik Jiang Tian, meskipun masih dalam tubuh fana, setelah ditempa oleh seni penciptaan kekacauan, dingin seperti ini tidak berarti apa-apa. Namun melihat niat baik Gu Qingcheng, ia tidak menolak dan memakainya begitu saja. Ada daging yak rebus di sini. Makanlah. Kalau ingin mendaki Everest, kebutuhan fisik dan nutrisi sangat tinggi. Gu Qingcheng membuka panci presto dan menyendok beberapa mangkuk untuk mereka berempat. Melihat sikapnya yang hangat dan perhatian, Jiang Tian memiliki kesan baik padanya. Ia duduk di meja batu dan mengobrol sambil makan. Tuan tua, siapa nama Anda? Jiang Tian tertawa sambil melahap daging yak. Aduh, tidak pantas, tidak pantas. Nama saya Gu Baixian, anggota keluarga Gu Yanjing,
Profesor Arkeologi Universitas. Gu Baixian mengenakan kacamata berbingkai emas. Wajahnya pucat kehijauan. Setelah mendengar pertanyaan itu, ia memberi salam dengan tangan sambil berkata lemah. Gu Baixian, apa hubunganmu dengan Gu Changhai? Huo Qingtian tertegun sejenak lalu bertanya. Itu kakak saya. Anda mengenalnya? Gu Baixian juga terkejut. Keluarga Gu adalah keluarga bela diri kecil, tidak terkenal di Tiongkok. Namun kakak tertuanya Gu Changhai banyak berinteraksi dengan kalangan bela diri. Orang tua ini benar-benar mengenalnya. Mungkinkah ia juga tokoh bela diri? Selain itu, ia tampak seperti pengikut Jiang Tian. Jadi latar belakang apa sebenarnya Jiang Tian? Oh, pernah dengar, tapi belum pernah bertemu. Huo Qingtian mengerutkan kening. Jika keluarga Gu adalah keluarga bela diri, mengapa ada orang yang menjadi profesor arkeologi? Selain itu, auranya lemah dan tidak tampak memiliki tingkat kultivasi. Tuan Gu, fisik Anda tampaknya agak lemah. Jiang Tian memandang Gu Baixian yang terbungkus kantong tidur di atas batu, lalu berkata sambil tersenyum. Ya, saya sudah tua dan tidak berguna. Sepanjang hidup saya bekerja di arkeologi, menjelajahi berbagai gua bawah tanah, bahkan datang ke Everest 5 atau 6 kali. Tak kusangka sebelum mencapai kaki gunung saja hampir mati. Gu Baixian terengah-engah sambil tertawa pahit. Tuan Gu, biar saya periksa. Jiang Tian tidak menunggu penolakannya. Ia langsung memegang pergelangan tangannya untuk memeriksa nadi, sambil memindai dengan indera ilahinya. Tuan Gu, Anda seharusnya sakit 5 tahun lalu, bukan? Seluruh tubuh terasa dingin, energi vital dan darah tidak stabil. Saat hujan atau salju, dada terasa nyeri samar, dan saat parah Anda akan pusing bahkan pingsan. Jiang Tian berkata ringan. Jiang Tian, bagaimana kamu bisa tahu? Keahlian medis ini benar-benar luar biasa. Gu Qingcheng memeluk lengan Jiang Tian dengan wajah penuh kegembiraan, lalu berkata seolah tersadar. Benar, keluargamu keluarga medis. Kamu pasti menguasai ilmu pengobatan. Berarti kegilaanmu sudah sembuh. Bab 265, Misteri Fragmen Peta Kembali. Batuk-batuk, kamu memanfaatkan aku. Merasakan sensasi lembut di lengannya, Jiang Tian batuk canggung. Wajah cantik Gu Qingcheng memerah saat ia cepat-cepat melepaskan lengan Jiang Tian. Gu Baixian sudah mengetahui bahwa Jiang Tian bukan orang biasa. Kilatan kegembiraan melintas di matanya, dan ia bertanya dengan suara rendah. Jiang Tian, bisakah kamu menyembuhkan penyakitku? Tentu saja bisa. Jiang Tian tahu bahwa seseorang telah menempatkan segel Zhenqi dingin dan jahat di dalam tubuhnya. Segel itu menutup beberapa titik akupunktur dan meridian di sekitar titik Shanzhong. Jika segel-segel itu tidak dilepas, ia paling lama hanya bisa hidup 3 tahun lagi. Selain itu, segel ini membawa jejak teknik, bahkan lebih rumit daripada segel akupunktur biasa. Sangat sulit dihapus, dan bahkan bisa diaktifkan dari jarak jauh, siap merenggut nyawanya kapan saja. Saat Jiang Tian hendak menyembuhkannya, Gu Baixian menoleh ke kiri dengan takut dan berkata pelan. Jiang Tian, jangan terburu-buru. Dia seorang kultivator bela diri, dan juga sedikit menguasai teknik. Jiang Tian mengikuti arah pandangannya. Ia melihat seorang pemuda berambut panjang duduk di kap mesin SUV Wrangler. Ia mengenakan celana kulit bertabur paku logam, memegang kendi perak anggur yang indah sambil menyesap anggur pinus hijau. Jelas ia sedang mendengarkan percakapan mereka, sambil memandang dengan senyum samar, seolah berkata, jika kamu berani menyembuhkannya, aku akan menamparmu sampai mati. Jiang Tian sudah terbiasa dengan kultivator berpakaian aneh seperti ini. Ia tidak peduli, hanya tersenyum tipis dan berkata, jangan takut, aku akan menyembuhkan lukamu. Sambil berbicara, tangan kanannya menekan dan memijat dada Gu Baixian, sekaligus menggunakan beberapa segel tak berbentuk untuk memutus segel tersebut dan menyembuhkannya secara langsung. Gu Baixian segera merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan, hangat, dan nyaman. Ia buru-buru berkata, terima kasih, Saudara Jiang. Ayah, kamu sudah sembuh. Gu Qingcheng tidak percaya, memandang Jiang Tian dengan wajah penuh kekaguman. Jiang Tian, kamu benar-benar luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya? Pada saat Jiang Tian memutus segel itu, tubuh pemuda berambut panjang tersebut bergetar. Dadanya terasa sesak seolah hendak mati. Dengan wajah muram, ia melompat turun dari mobil dan mendekat, berteriak marah. Bajingan, kamu ingin mati? Berani memutus segelku. Wu Tiankun, jangan menyakiti saudara Jiang. Meskipun segelnya sudah rusak,
aku tetap akan membantumu menemukan sisa reruntuhan abadi. Gu Baixian segera berdiri dan menghentikannya dengan cemas. Sisa reruntuhan abadi, lagi-lagi sisa reruntuhan abadi. Hati Jiang Tian tergerak. Wu ini seharusnya memaksa Gu Baixian karena sisa reruntuhan abadi. Tapi Gu Baixian bukan tokoh bela diri. Bagaimana ia bisa tahu hal seperti ini? Tanpa banyak berpikir, Jiang Tian perlahan berdiri dan tersenyum. Keluargaku telah mempraktikkan pengobatan turun-temurun. Menyelamatkan orang adalah tanggung jawab keluarga kami, dan justru menyinggungmu? Sekarang enyahlah, aku akan mengampuni nyawamu. Ia sudah melihat tingkat kultivasi pemuda ini. Meskipun ia berkultivasi ganda bela diri dan teknik, bela dirinya hanya di puncak kekuatan dalam, sedangkan tekniknya baru saja memasuki Dao. Kekuatan seperti ini mungkin bisa merajalela di dunia fana, tetapi di mata Jiang Tian bahkan tidak layak disebut. Hemp, bocah, kamu benar-benar gila. Berani memutus segelku dan menyuruhku pergi. Tahukah kamu aku berasal dari keluarga Wu? Wu Tiankun tertawa bangga. Di wilayah Yunggui, keluarga Wu adalah kekuatan tertinggi. Jika kamu menyinggungku, kamu akan mati tanpa irama. Sepertinya cucu Wu Yingxiong. Huo Qingtian dan yang lain saling berpandangan, lalu menasihati, adik kecil, jangan bertarung. Ini Tuan Jiang. Aku tidak peduli apakah dia Grandmaster Jiang atau Grandmaster Bawang. Hari ini dia pasti mati. Wu Tiankun tertawa, menunjuk Jiang Tian dengan arogan. Sebelum suaranya jatuh, Jiang Tian langsung menamparnya. Plak! Suara keras bergema. Wu Tiankun terpental beberapa meter dan jatuh ke tanah, memuntahkan darah bercampur gigi patah. Di dunia ini, orang yang bisa mengancamku belum lahir. Jiang Tian tersenyum acuh tak acuh. Sampah sepertimu berani menunjukku, bahkan kakekmu pun tidak berani datang. Wu Tiankun terbaring lama sambil memegangi kepala sebelum menyadari bahwa ia telah dipukul. Ia merangkak bangun, menunjuk Jiang Tian dan berteriak gila. Kalian, bunuh dia. Segera 5 atau 6 orang bersenjata pistol keluar dari mobil, mengarahkannya ke Jiang Tian dan mengepungnya seperti roh jahat. Senjata. Akan terjadi sesuatu. Lari. Para pendaki di sekitar ketakutan setengah mati dan melarikan diri panik, takut ikut terseret masalah. Tuan Muda Wu, jangan marah. Jika perlu, pasang saja segel lagi padaku. Aku tidak akan mencari orang untuk menghapusnya. Jangan bunuh dia, dia tidak sengaja. Gu Baixian begitu ketakutan hingga hampir pingsan, segera maju memohon. Jika kamu berani membunuh Jiang Tian, bunuh aku dulu. Tanpa aku, kalian tidak akan pernah menemukan sisa reruntuhan abadi. Gu Qingcheng juga gemetar ketakutan. Ia tidak menyangka Jiang Tian berani memukul Wu Tiankun. Meskipun Jiang Tian berasal dari keluarga Jiang Jinling, keluarga dunia fana tidak mungkin menandingi keluarga Wu yang merupakan kekuatan besar barat daya. Meski tubuhnya gemetar, ia tetap berdiri di depan Jiang Tian, melindunginya dengan tubuh lemah. Melihat ini, Jiang Tian sedikit terharu. Dunia ini tidak sepenuhnya dingin dan kejam. Tidak selalu memandang orang dengan hinaan, masih ada orang yang menghargai dengan tulus. Misalnya Gu Baixian yang tahu membalas budi, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Wu Tiankun, berhenti. Dia Jiang Taichu. Jika kamu terus tidak hormat, kamu akan menyesal seumur hidup. Wei Feilong berteriak keras. Ia selalu bersikap baik dan tidak ingin dunia bela diri saling membunuh. Jika keluarga Wu melawan Jiang Tian, mereka benar-benar akan hancur total. Bahkan bisa menjadi bencana bagi dunia bela diri. Siapa peduli dia? Biarkan dia mati. Benar, berani menyinggung Tuan Jiang. Namun Huo Qingtian dan Zhao Yuankun justru menonton dengan senyum sinis. Dunia bela diri memang tidak pernah berhenti berselisih. Zhao Yuankun dan Wu Yingxiong, sebagai sesama senior, memiliki konflik perebutan kekuasaan dan wilayah. Selain itu, Wu Yingxiong selalu sombong dan tidak memandang dunia bela diri dataran tengah. Tahun lalu saat Kongres Wufo di Provinsi Gansu, Wu Yingxiong bahkan tidak hadir. Aku tidak peduli jahe, bawang, atau bawang putih apapun, semuanya bau. Jika menyinggungku, mati. Wu Tiankun menunjuk Jiang Tian dengan arogan dan meraung. Berlutut dan bersujud sekarang, bocah, aku akan meninggalkan mayatmu utuh. Oh, semua orang sudah pergi. Jiang Tian memandang sekeliling dan berkata perlahan, kalau begitu, aku juga bisa mulai membunuh. Apa? Wu Tiankun terkejut, tidak memahami maksudnya, lalu memberi perintah menyerang. Kerak!
Suoos! 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 Jiang Tian langsung melepaskan prajurit Ki Api Iblis. Seperti merkuri jatuh ke tanah, serangan itu langsung membelah tubuh para penembak. Di bawah tatapan tak percaya semua orang, tubuh mereka pecah dan terbakar menjadi api yang menjulang. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi abu merah dan lenyap tertiup angin. Apa? Wu Tiankun gemetar hebat, hampir pingsan. Prajurit Ki Api, wujud fenomena yang dipadatkan, tingkat kultivasi puncak kesempurnaan. Jiang Taichu. Itu dia. Kini ia benar-benar menyadari identitas Jiang Tian, memandangnya dengan ketakutan seolah melihat iblis. Sebelum sempat memutuskan apakah akan bertarung mati-matian atau berlutut memohon ampun, ia mendengar Jiang Tian berkata acuh. Karena kamu berani tidak hormat, aku akan melumpuhkan kultivasimu sebagai hukuman. Sebelum kata-kata itu selesai, Jiang Tian menjentikan jari telunjuknya. Bam! Wu Tiankun terpental 7 atau 8 meter dan jatuh seperti anjing mati. Tulang dadanya remuk, ia memuntahkan darah. Cahaya dari jari itu merusak titik akupunktur dan meridiannya. Bisa dikatakan ia tidak akan pernah bisa berkultivasi lagi. Namun saat ini ia sama sekali tidak berani gegabah, dan berkata dengan wajah penuh ketakutan. Terima kasih, Tuan Jiang, karena tidak membunuhku. Aku pantas mendapatkannya. Aku pasti tidak akan membalas dendam. Dia tokoh bela diri, bahkan bisa menekan Wu Tiankun sampai tidak berani balas dendam. Jantung Gubaisian berdebar keras, matanya penuh keterkejutan saat memandang Jiang Tian. Meski tidak mahir bela diri, ia tahu teknik prajurit Ki Api dan serangan jari tadi seperti kekuatan dewa, jelas seorang ahli puncak. Jiang Tian, kamu. Bagaimana bisa sekuat ini? Gu Qingcheng juga sangat terkejut, hampir tidak percaya. Wu Tiankun baginya seperti iblis yang menakutkan. 2 tahun lalu saat ia mengunjungi Jiang Tian, ia masih kadang waras kadang gila. Sekarang, Jiang Tian menjatuhkannya hanya dengan satu gerakan. Pergi. Jiang Tian melambaikan tangan. Ia tidak peduli pada semut seperti ini selama tidak menyinggungnya. Wu Tiankun segera memanjat jeep dan melarikan diri. Setelah ia pergi jauh, para pendaki perlahan kembali ke tenda mereka. Namun tatapan mereka pada Jiang Tian sudah berubah, penuh ketakutan, bahkan berusaha menghindarinya. Mereka memang tidak melihat proses pembunuhan tadi karena jaraknya jauh, tetapi fakta bahwa pihak bersenjata dikalahkan sudah cukup membuktikan kekuatannya. Profesor Gu, mengapa keluarga Wu menargetkan Anda? Jiang Tian mengerutkan kening lalu bertanya. Kemudian ia menambahkan sambil tersenyum. Jika Anda tidak nyaman, tidak perlu menjawab. Bagaimanapun, ini terkait sisa reruntuhan abadi. Jika pihak lain tidak ingin bicara, Jiang Tian tidak akan memaksa. Dermawan, Anda menyelamatkan nyawa saya. Bagaimana mungkin saya menyembunyikannya dari Anda? Gubaisian memberi hormat dalam-dalam dan berkata dengan penuh rasa syukur. Anda juga tahu, keluarga Gu adalah keluarga bela diri kecil, tidak termasuk yang terkemuka di Tiongkok, jauh di bawah raksasa seperti keluarga Wu. Namun ayah saya secara kebetulan menemukan bahwa di Tiongkok terdapat reruntuhan abadi, sebuah reruntuhan kultivasi kuno. Jika seseorang memasukinya, ia bisa dengan mudah melangkah ke tahap dewa dan menjadi dewa. Ayah saya sangat ingin keluarga kami memasuki alam rahasia reruntuhan abadi. Jadi ia mengatur agar kakak saya berlatih bela diri, sementara saya masuk Departemen Arkeologi Universitas Yanjing untuk meneliti seumur hidup, mencari rahasia reruntuhan abadi. Ia menghela napas dan berkata, selama puluhan tahun, data yang saya pelajari seluas lautan kabut dan gunung. Melalui berbagai catatan kuno, saya yakin reruntuhan abadi benar-benar ada. Bab 266, Iblis Kera Perang. Ini seharusnya ruang independen kecil, atau dimensi paralel. Kemungkinan dipisahkan oleh formasi mantra super besar dari dunia fana sejak zaman kuno, seperti negeri sumber bunga persik yang dimasuki orang Wuling. Ini seharusnya sebuah reruntuhan abadi kecil. Mendengar ini, Jiang Tian sedikit mengangguk. Bagaimanapun, di alam luar, banyak makhluk abadi tingkat raja abadi yang mampu menciptakan dunia kecil mereka sendiri. Ini bukan hal luar biasa. Selama mencapai roh primordial, bahkan membuka sebuah alam semesta pun bukan mustahil. Huo Qingtian, Zhao Yuankun, dan 2 lainnya saling berpandangan, menunjukkan keterkejutan. Sebenarnya mereka pernah mendengar rumor tentang reruntuhan abadi sebelumnya, tetapi semuanya samar dan tidak nyata. Mereka tidak menyangka profesor arkeologi ini mengetahui lebih banyak. Kemudian, dalam banyak buku kuno,
Saya melihat catatan bahwa banyak dewa dan binatang roh memasuki dunia kita, menyebarkan ajaran, menerima pengikut, membantai, membunuh, dan bertindak tiran. Saya menduga mereka berasal dari reruntuhan abadi. Catatan seperti ini tidak hanya ada dalam teks kuno Tiongkok, tetapi juga dalam kitab Buddha, naskah kuno Barat, dan tulisan Ibrani kuno. Banyak legenda tentang hal ini. Adapun reruntuhan abadi, ada rumor bahwa beberapa peninggalannya tertinggal di dunia fana. Namun tidak ada yang tahu berapa banyak fragmen peta yang ada atau seperti apa polanya. Tapi ada satu pemahaman umum, selama kita menemukan sisa reruntuhan abadi, kita bisa menemukan jalan masuknya. Dalam catatan dinasti Ming, terdapat kisah jelas tentang seekor monyet ilahi yang menembus kehampaan dan datang ke dunia kita. Ia menyeberangi lautan dalam satu langkah dan tiba di Himalaya, memanen sejenis ramuan ilahi untuk menyelamatkan saudaranya yang sekarat. Kelompok monyet dari sekte kuno Radis Anglicai Sinensis ini disebut Hanuman, dan klannya bahkan pernah berkultivasi serta tinggal di Everest. Kredibilitas dua catatan ini sangat tinggi. Saya menemukannya di makam dua tokoh bela diri yang saya gali. Penulis Jing Sichet adalah seorang kasim istana dinasti Ming yang konon juga tokoh tingkat master. Sedangkan penulis Little Notice on Hidden Windows juga seorang Grandmaster bela diri. Menurut catatan, monyet ini memiliki mata api, mampu berubah wujud, dan kekuatannya tak terukur. Tongkat besinya dapat menyapu gunung tinggi. Hehe, terdengar seperti San Wukong dari perjalanan ke barat. Jiang Tian menyela. Namun saat itu hatinya tergerak. Dahulu di alam luar, saat ia mencari informasi tentang wanita bunga dan bunga nimfa, ia menemukan rahasia besar. Bunga nimfa memiliki binatang roh penjaga yang disebut kera buas bermata emas. Kera buas bermata emas membutuhkan ki yang tertinggi dari bunga nimfa, sedangkan bunga nimfa menyukai kotoran kera api bermata emas. Mungkinkah monyet ilahi yang disebut dalam catatan itu adalah kera buas bermata emas dari dunia kultivator luar? Kemungkinan besar. Mungkin Wu Chengen pernah mendengar atau melihat legenda monyet ini, sehingga menciptakan karyanya. Gu Baixian tidak menganggap Jiang Tian bercanda dan mengangguk. Setelah banyak penyelidikan, kami yakin makhluk itu pernah hidup dan mati di Everest. Karena itu kami datang berkali-kali untuk mencarinya. Akhirnya saya dan King Cheng menemukan sebuah gua dengan kerangka kera di dalamnya, tetapi tidak menemukan sisa reruntuhan abadi yang legendaris. Karena penelitian ini, saya juga mengunjungi banyak tokoh kultivasi dan orang aneh. Hal itu diketahui Wu Yingxiong. Ia kemudian menangkap saya dan menyiksa saya untuk menanyakan rahasia reruntuhan abadi serta memaksa saya membawanya ke gua tersebut. Gu Baixian menghela napas. Namun anehnya, setelah kami mendaki Everest 5 kali lagi, kami tidak pernah menemukan gua itu lagi. Ini sudah yang ke-6 kalinya. Mungkin ada formasi penyamaran, kata Jiang Tian, mulai memahami. Binatang roh semacam itu sudah memiliki kecerdasan tinggi, sebanding dengan kultivator tahap dewa atau tubuh Dao. Bagaimana mungkin tempat latihannya mudah ditemukan? Tuan Jiang, jika Anda ingin menemukan gua itu, saya akan memandu Anda. Gu Baixian menawarkan diri. Anda cukup memberitahu gunung mana, kata Jiang Tian ringan. Gunung itu Luo Zifeng. Ketinggiannya sedikit lebih rendah dari Everest, tetapi tetap gunung tertinggi keempat di dunia, sekitar 8.516 meter, jawab Gu Baixian. Tidak perlu memandu. Itu bukan masalah bagiku, kata Jiang Tian santai. Begitu berada di kaki gunung, indera ilahinya sudah bisa mencakup seluruh gunung. Bahkan jika sekali pemindaian belum cukup, ia bisa naik ke tengah gunung dan memindai lagi. Namun karena ada formasi penyamaran di gua itu, wajar Gu Baixian kesulitan menemukannya. Tiba-tiba Jiang Tian teringat sesuatu dan bertanya. Benar, karena Tuan Gu adalah tokoh besar di dunia arkeologi, Anda pasti memahami bahasa kuno, bukan? Saya tidak berani mengaku sebagai tokoh besar, tetapi sejujurnya saya mengenali tulisan kuno dari berbagai dinasti, termasuk tulang orakel, tulisan perunggu, tulisan dram batu, dan sebagainya. Meski kata-katanya rendah hati, sudut matanya menunjukkan sedikit kebanggaan. Baik, jika ada waktu, saya perlu berkonsultasi dengan Anda. Jiang Tian teringat gulungan reruntuhan abadi yang pernah ia lihat di rumah kakeknya. Ia ingin tahu apakah Gu Baixian bisa membaca tulisan aneh pada fragmen itu. Sayangnya ia tidak membawanya karena datang tergesa-gesa. Seandainya ia memiliki artefak penyimpanan, cincin penyimpanan atau kantong 100 harta, semuanya akan jauh lebih mudah. Tuan Gu, kondisi kesehatan Anda tidak baik. Sebaiknya pulang dulu, kata Jiang Tian setelah berpikir sejenak. Baik, terima kasih Tuan Jiang.
Gu Baixian mengucapkan terima kasih, tetapi tampak ragu seolah ingin mengatakan sesuatu. Jiang Tian langsung memahami maksudnya dan berkata ringan. Saudara Zhao, antar Gu Baixian kembali ke Yanjing. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambutnya akan dibunuh tanpa ampun. Baik. Zhao Yuankun berdiri menjawab. Saudara Wei, sampaikan pada Wu Yingxiong. Jika dia berani mengganggu Profesor Gu lagi, aku akan memusnahkan seluruh keluarganya, kata Jiang Tian tenang. Tidak masalah, jawab Wei Feilong. Terima kasih, Tuan Jiang. Anda adalah penyelamat saya. Gu Baixian menggenggam tangan Jiang Tian dengan mata berkaca-kaca. Jiang Tian benar-benar baik hati sampai tuntas. Demi dirinya, ia bahkan tidak ragu menyinggung keluarga Wu dari dunia bela diri, betapa besar budi ini. Benar? Jiang Tian bertanya lagi. Apakah Anda punya buah di sini? Akan lebih baik jika ada persik dan daging yak. Kebetulan sekali, memang ada beberapa persik. Untuk apa? Gu Qingcheng bingung, lalu tersadar. Oh, benar, kalian tidak membawa ransum, kan? Kami juga akan pulang, jadi kami tinggalkan ini untuk kalian. Setelah menyerahkan barang-barang itu, Gu Baixian berpamitan dan bersiap kembali. Jiang Tian tiba-tiba menatap Gu Qingcheng dan tersenyum. Benar, bagaimana keadaan Yilin? Yilin masih kuliah di Universitas Yanjing. Dia murid ayahku. Dia baik-baik saja, tapi selalu mengkhawatirkanmu. Gu Qingcheng menatap Jiang Tian dengan enggan dan mengumpulkan keberanian. Jiang Tian, kalau kamu punya waktu, datanglah ke Yanjing. Temui Yilin dan aku. Yanjing. Aku pasti akan pergi. Jiang Tian merasakan kerinduan di matanya, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Pada usia seperti itu, seorang gadis muda melihat kemampuannya pasti akan penasaran dan memiliki kesan baik. Gu Qingcheng membereskan barang dan segera naik jeep bersama Zhao Yuankun. Setelah mobil berjalan cukup jauh, ia menoleh kembali ke arah Jiang Tian. Jiang Tian masih berdiri di sana. Entah mengapa, ia merasakan kesepian dari sosok itu, membuat hatinya sedikit kosong. Aku dengar Zhang Yilin pernah diputuskan pertunangannya oleh keluarga besar di Yanjing hingga hampir gila karena syok. Pasti dia sangat menderita. Gu Qingcheng menghela napas, lalu mendengus dingin. Hanya saja Jiang Tian tiba-tiba menjadi begitu kuat. Andai nona besar yang buta itu tahu, mungkin dia akan menangis menyesal. Setelah memastikan mereka pergi, Jiang Tian berkata pada Huo Qingtian dan lainnya. Ayo, kita pergi melihat bunga nimfa dulu. Baik, Tuan Jiang, mari kita naik. Sebelum Huo Qingtian selesai bicara, ia sudah melesat ke Everest seperti anak panah. Di atas gunung salju, ia lincah seperti burung skylark. Gerakan yang bagus, Tua Huo. Jiang Tian membawa panci presto, arang, kompor alkohol, persik, dan daging yak. Ia berjalan santai tetapi sangat cepat, menempuh ratusan meter dan segera menyusul Huo Qingtian. Bagi kebanyakan orang, Everest adalah tempat mematikan. Bagi Jiang Tian, itu seperti berjalan santai di tanah datar. Jika ia tidak sengaja menahan kecepatan, Huo Qingtian dan Yue yang tidak akan mampu mengikutinya. Saat mereka mencapai lereng gunung, malam sudah tiba. Cahaya warna-warni muncul di langit seperti aurora, seolah pita-pita bercahaya melayang di angkasa. Fenomena alam. Pasti sesuatu yang besar akan muncul, bunga nimfa akan matang. Jiang Tian menyipitkan mata. Indra ilahinya yang dahsyat melonjak seperti gelombang raksasa, menyapu puncak Everest. Setiap artefak penting atau ramuan roh tingkat dunia biasanya disertai fenomena aneh saat muncul. Dan yang pertama terlintas di pikirannya adalah bunga nimfa. Bunganya matang? Kalau begitu cepat panen, kata Huo Qingtian dan Wei Feilong cemas. Jiang Tian tidak menjawab. Ia berbalik dengan wajah serius dan memindai gunung Luo Zifeng. Tidak, kita harus ke Luo Zifeng dulu mencari monyet itu. Tangkap satu, lalu buat sup persik. Dan aku juga harus turun gunung mencari gong perunggu. Beberapa saat kemudian ia menarik kembali kesadarannya dan berkata santai. Menangkap monyet? Sup persik? Aneh sekali. Huo Qingtian dan Yue Shan kebingungan. Bukankah seharusnya bunga nimfa yang didahulukan? Banyak ahli kuat di luar sana ingin merebutnya. Tenang, mereka tidak akan bisa mengambilnya, kata Jiang Tian ringan. Penelitian Gu Baixian benar. Catatan itu bukan legenda atau mitos, melainkan sejarah. Memang ada kera buas bermata emas yang menembus kehampaan. Ia menghela napas panjang. Dan kita meremehkan kera perang bermata emas legendaris itu. Ia sudah menjadi iblis abadi,
bahkan abadi bumi. Ia memasang formasi penyegel di sekitar bunga. Jangankan kita, bahkan seseorang setengah langkah menuju alam dewa pun akan dibunuh olehnya. Bab 267. Istana Surgawi dari Reruntuhan Keabadian. Tubuh kera buas bermata emas sangat luar biasa kuat. Mereka mencintai pertempuran dengan penuh gairah, dan kesombongan mereka menjulang hingga ke langit. Di langit berbintang asing, mereka adalah ras yang sangat kuat. Seekor kera buas bermata emas tanpa tingkat kultivasi apapun, hanya dengan mengandalkan tubuh alaminya, sudah kebal terhadap pedang dan tombak, dan mampu bertarung secara langsung melawan ahli tahap kesempurnaan. Apalagi kera buas bermata emas yang telah berkultivasi hingga alam abadi bumi, bahkan formasi segel yang ditinggalkannya saja akan sulit dilawan oleh seniman bela diri tahap setengah dewa. Begitu kuat. Huo Qingtian dan Nyonya Kota Luo Hua sangat terkejut. Mereka telah menyaksikan sendiri kekuatan Jiang Tian. Ia berada di puncak tahap kesempurnaan, bahkan mungkin telah melangkah ke setengah tahap dewa, serta berkultivasi ganda sihir dan bela diri. Betapa dominan dan menakutkannya kekuatan seperti itu? Kita berpisah sekarang. Tua Huo dan aku akan pergi menangkap monyet bermata emas dan memasak sup persik. Sementara Wei Feilong, kamu segera turun gunung dan mencari gong tembaga. Jiang Tian berkata ringan, lalu kita berkumpul di puncak Everest. Kalian berdua harus ingat, jangan bertindak sendiri. Bahkan jika kalian melihat bunga nimfa, kalian tidak boleh memetiknya. Jika tidak, kalian tidak akan bisa mempertahankan nyawa kalian. Meskipun keduanya bingung, mereka tidak berani bertanya. Mereka menjawab dan segera bergerak berpisah. Kalau begitu, legenda tentang alam rahasia reruntuhan abadi itu benar. Benar-benar ada makhluk abadi. Saat ini, hati Huo Qingtian dan Wei Feilong membara oleh kegembiraan, dipenuhi harapan dan keterkejutan. Sepanjang hidup mereka berkultivasi dengan susah payah, tetapi terhenti di puncak tahap kesempurnaan. Mereka tidak mampu maju sedikit pun, bahkan tidak mampu melangkah ke tahap setengah dewa. Namun jika mereka dapat mengikuti Jiang Tian memasuki alam reruntuhan abadi, bukankah mereka dapat menembus belenggu dan menjadi dewa abadi? Di sisi timur Everest, sekelompok lebih dari 10 orang sedang berjalan cepat di jalur gunung bersalju. Kakak senior, benarkah ada harta karun muncul di sini? Seorang murid wanita yang lembut dan cantik bertanya sambil terengah-engah, namun tetap bergerak cepat di atas batu dan es curam seperti kuda yang berlari kencang. Ya, beritanya akurat. Aku dengar obat besar tingkat ramuan ilahi telah muncul, dan para ahli kuat dari timur dan barat telah datang. Pemimpin mereka, Wang Haitao, berusia sekitar 40 tahun, berwajah kurus dengan alis seperti pedang yang memanjang ke pelipis, tampak sangat gagah. Ia mengenakan jubah dao, membawa pedang panjang di punggungnya. Lengan bajunya berkibar, seperti pahlawan tak tertandingi yang keluar dari drama kostum kuno. Ia telah menempuh 30 km, namun ekspresinya tidak berubah. Napasnya panjang dan stabil, menunjukkan kekuatan dalam dan tingkat kultivasi yang mendalam. Banyak ahli kuat datang? Bagus, biarkan mereka merasakan kekuatan sekte Dian Chang kita. Murid junior King Xiu menggosok tangannya dengan penuh semangat. Kilatan fanatisme melintas di mata Wang Haitao. Mereka hanya mengira mata air spiritual katalitik itu berharga, tetapi tidak tahu bahwa ramuan ilahi itulah yang paling berharga. Jika kita memetiknya dan mempersembahkannya kepada guru, guru pasti dapat menembus tahap dewa. Semuanya, cepat ke puncak. Ya, jika kita mendapatkan obat ilahi dan memberikannya kepada guru, guru pasti akan menganugerahi kita teknik kultivasi dan pil. Semua orang bersorak, saling menyemangati. Kecepatan pendakian mereka semakin meningkat. Lebih dari 10 orang dari sekte Dian Chang memiliki metode pendakian yang unik. Ketika mereka menemui gletser yang tidak dapat dipanjat, mereka menghubungkan kepala dan ekor satu sama lain seperti kelabang panjang yang merayap ke atas. Begitu mencapai puncak, para kultivator itu segera menyebar. Di sisi selatan Everest, di tengah kabut putih tebal, sebuah helikopter Astar B3 dari perusahaan helikopter Eropa melaju menembus salju sambil naik menuju puncak. Helikopter bernilai puluhan juta ini adalah model paling canggih pada masanya. Model ini pernah berhasil terbang hingga puncak Everest. Namun karena permukaan puncak terlalu kasar, helikopter itu tidak berhasil mendarat. Helikopter ini juga telah dimodifikasi sepenuhnya menjadi helikopter militer, dilengkapi senapan mesin Mi-34 Mignon yang dikenal sebagai Dewa Artileri, senapan mesin tercepat di dunia, bahkan dilengkapi beberapa peluncur roket. Di badan pesawat terlihat lambang tengkorak berdarah yang dibungkus dua sayap hitam. Jika anggota kelompok dunia gelap melihatnya, mereka pasti akan berteriak kaget,
karena itu adalah simbol Blackwing yang terkenal di kawasan Asia Tenggara. Kita hampir sampai, itu mata air spiritual katalitik. Kali ini kita pasti pulang dengan hasil besar. Di dalam kabin, Aoyela, batu dari Blackwing, Zhu Xiangtaisang, dan beberapa tentara bayaran duduk di bangku. Wajah mereka penuh antusias, memandang puncak Everest seperti orang kaya melihat tumpukan emas, mata mereka menyala penuh gairah. Pada saat ini, kesadaran Jiang Tian telah menyapu sekeliling dan menemukan sebuah gua di lereng gunung. Gua itu diselimuti tekanan es dan kabut putih. Bahkan ahli teknik tingkat Tongsuan pun sulit mendeteksi keberadaannya. Ya, memang gua. Formasi penyamaran tidak buruk, tapi bagaimana mungkin bisa menyembunyikannya dariku? Jiang Tian menjentikkan jari. Aliran energi jari menghancurkan es dan salju, batu-batu gunung berguling, dan setelah gelombang kabut tebal beriak keluar, kabut itu perlahan menghilang, memperlihatkan wujud asli gua. Gua ini sangat besar, seru Huo Qingtian. Gua itu terletak di tebing. Pintu masuknya lebih dari 10 meter tinggi dan 5 meter lebar, kedalamannya ratusan meter. Seperti binatang purba membuka mulutnya lebar-lebar untuk menelan semua orang. Bahkan Huo Qingtian, seorang Grandmaster tahap kesempurnaan, merasakan ketidakberdayaan saat melihat pintu gua itu. Jiang Tian dan Huo Qingtian melompat melintasi salju dan tiba di platform datar di depan gua. Gua ini bukan terbentuk secara alami. Ini dipahat oleh senjata tajam. Bahkan tepi meja batu ini juga dipotong oleh senjata tajam. Berdiri di pintu masuk gua, Huo Qingtian menyadari bahwa permukaan pintu masuk sangat halus, sudut-sudutnya tajam, dan lantai di dalam gua juga licin. Menggunakan senjata tajam untuk membuat lubang sebesar ini bahkan sulit bagi teknologi modern, apalagi pada zaman dinasti Ming yang teknologinya jauh lebih tertinggal. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kera perang bermata emas yang telah menjadi iblis abadi. Iblis abadi tingkat abadi bumi bahkan dapat menghancurkan gunung dengan satu telapak tangan, menelan danau dengan satu suapan, apalagi sekadar membuka tempat tinggal gua. Jiang Tian berjalan masuk dengan tangan di belakang punggung, matanya menyapu sekeliling. Keempat dinding aula dipenuhi relief yang sangat indah, sebagian besar menggambarkan dewa, iblis, roh jahat, dan monster legendaris. Batu giok dan mutiara tertanam di dalam relief, membuat seluruh aula terang benderang seperti siang hari. Di bawah cahaya mutiara yang terang, relief yang tampak hidup itu seolah memiliki jiwa dan hendak keluar dari dinding. Di lantai terbentang hamparan putih. Jika diperhatikan dengan saksama, itu adalah ratusan tulang. Beberapa sudah hancur sepenuhnya. Di tengah tumpukan tulang terdapat kolam darah yang telah mengering. Dinding kolam berwarna hitam kemerahan, memancarkan aura iblis dan hawa dingin yang pekat, seolah roh-roh melayang di atasnya. Jika dilihat lebih dekat, meja dan dinding batu penuh dengan bekas pedang dan sabit. Jelas tempat ini pernah mengalami pertempuran dahsyat. Apakah ini mayat kera perang? Melihat semua ini, jantung Huo Qingtian hampir melompat keluar dari dada. Ia tiba-tiba berteriak dan menunjuk ke sudut gua. Di atas platform batu dekat dinding utara berdiri seekor kera raksasa setinggi 2,5 meter dengan sikap tegap. Tubuhnya tertutup bulu merah, mengenakan sepatu bot hitam, sabuk giok di pinggang, dan memegang tongkat besi abu-abu. Wajahnya meringis kesakitan, menatap ke langit. Walaupun mati tidak jatuh, kekuatan tubuhnya masih tersisa. Tekanan yang meluap dari mayat saja sudah begitu menakutkan. Wajah Huo Qingtian penuh keterkejutan, matanya membelalak saat memandang wajah kera itu, merasa sangat tertekan. Bahkan setelah ratusan tahun, kera ini masih memancarkan aura dominan yang tak tertandingi. Ia memandang rendah segala makhluk, seolah menekan dewa iblis dari 9 langit dan 10 bumi. Aura seperti ini membuat Huo Qingtian sulit bernapas, jantungnya berdetak liar. Tampaknya sumber daya kultivasi reruntuhan abadi benar-benar luar biasa, sampai dapat membuat iblis menjadi abadi, kata Jiang Tian dengan takjub. Ia menyadari bahwa di bawah platform terdapat tulisan pahatan perak seperti kait besi. Namaku kera suci pertempuran. Dunia ini tidak mengizinkanku menjadi abadi melalui jalan iblis. Saudaraku terjebak di tengah musuh, aku terluka parah namun tetap bertarung dan menyapu 3 abadi manusia. Akhirnya tidak mampu kembali ke langit dan gugur bersama mereka. Dengan tubuh tersembunyi di gua iblis pemusnah ini, aku merasa malu pada diriku sendiri. Sungguh penyesalan besar. Tulisan itu kuat dan gagah seperti naga dan phoenix menari, namun juga memancarkan kesedihan mendalam. Melihatnya saja dapat mengguncang jiwa dan menggetarkan hati. Jadi begitu. Jiang Tian sedikit tergerak dan menghela napas panjang.
Menjadi abadi melalui jalan iblis 10 bahkan 100 kali lebih sulit daripada manusia biasa. Tetapi semangat heroik Ra ini begitu kuat hingga mampu membunuh abadi. Sungguh langka. Benar, saat hidup ia memiliki kemampuan ilahi tak tertandingi, mampu menopang langit dan bumi. Setelah mati, tubuh abadi tetap berdiri tegak, aura dominannya menjulang ke langit selama ratusan tahun tanpa memudar. Ia benar-benar pahlawan tiada tanding pada masanya, memandang rendah dunia. Jiang Tian masih tenang, tetapi Huo Qingtian terus berseru tak henti-hentinya, sangat terkejut. Dalam hatinya ia juga terkejut. Tidak heran banyak ahli Tiongkok memilih berkultivasi dalam pengasingan, menjauhi urusan dunia. Dibandingkan kekuatan seperti ini, apa arti ketenaran dan kekayaan dunia fana? Saat itu, Jiang Tian akhirnya menggunakan kesadarannya untuk memindai tubuh kera tersebut. Ia menyingkirkan rambut di bagian leher, dan melihat gagang pedang tertancap dalam. Pedang terbang. Jiang Tian berseru kaget. Ia perlahan mencabut pedang itu. Bilahnya hitam pekat, memancarkan kilau aneh dan dingin yang menakutkan, serta sangat berat. Ini terbuat dari emas hitam air mata surgawi. Ini jelas sebuah pedang terbang, tetapi karena waktu yang terlalu lama, energi sihir dan roh di dalamnya hampir habis. Namun bahkan di langit berbintang asing, emas air mata surgawi tetap sangat langka. Logam ini dapat ditempa menjadi pedang terbang tingkat tertinggi. Tidak heran kera iblis besar ini begitu kuat namun tetap terbunuh. Jantung Jiang Tian berdebar. Informasi dari Gubaisian benar-benar sangat penting. Istana Surgawi. Tiba-tiba Jiang Tian kembali terkejut. Ia melihat dua huruf emas elegan pada gagang pedang. Setelah melihat salinan gulungan reruntuhan abadi milik kakeknya, ia telah mempelajari banyak tentang bahasa kuno. Meskipun belum mampu menerjemahkan teks pada gulungan itu, ia yakin dapat mengenali tulisan emas ini. Istana Surgawi? Organisasi atau orang macam apa itu? Tuan Jiang, apakah ini istana surgawi legendaris? Huo Qingtian tertegun. Apa yang ia lihat hari ini benar-benar menghancurkan pandangan dunianya. Meskipun ia berpengalaman dan berpengetahuan luas, ia sama sekali tidak dapat memahami semua ini. Jiang Tian tidak berkata apa-apa. Jika kamu bertanya kepadaku, kepada siapa aku harus bertanya? Ia sangat memahami jalan kultivasi, tetapi masalahnya ia tidak mengenal dunia kultivasi Tiongkok. Dulu, ketika gurunya membawanya menyusuri jalur bintang kuno, mereka hanya melewati reruntuhan abadi tanpa berhenti, langsung menuju kedalaman alam semesta. Bagi sang guru yang memiliki pemahaman sangat tinggi tentang tingkat kultivasi, tempat ini sama sekali tidak berarti. Karena itu, Jiang Tian hampir tidak mengetahui apapun tentangnya. Bab 268, Keturunan Simian. Jiang Tian terlalu malas untuk memikirkannya. Ia langsung melemparkan pedang milik istana surgawi itu kepada Huo Qingtian. Berpikir bahwa jika jejak roh di dalamnya dapat dihapus dan disempurnakan kembali menjadi pedang terbang miliknya sendiri, kekuatan tempurnya akan meningkat, bahkan ia bisa dengan mudah membunuh seorang ahli tahap setengah dewa. Huo Qingtian terharu hingga hampir menangis, dan segera berkata, "Terima kasih, Tuan Jiang, atas pemberian Anda. Kamu benar-benar tahu cara memanfaatkan keadaan." Jiang Tian melotot padanya dan berkata acuh tak acuh. "Aku tidak mengatakan akan memberikannya padamu. Pedang ini tidak berguna bagimu. Pegang saja dulu untukku." "Oh, saya benar-benar minta maaf, Tuan Jiang." Huo Qingtian menjadi sangat malu dan frustrasi. Mengapa tidak dijelaskan sejak awal? Ia sempat berharap sia-sia. Setelah itu, Jiang Tian mencabut tongkat besi dari tangan kera tersebut dan menariknya turun. Tongkat besi ini terbuat dari logam langka bernama induk logam gengjin. Meskipun kualitas materialnya tidak sebaik emas hitam air mata surgawi, tetap lebih unggul daripada bahan senjata apapun di bumi. Banyak pola dao pertahanan terukir pada paku emas tersebut, termasuk pada tongkat itu. Namun karena waktu yang terlalu lama, kekuatan magisnya telah hilang. Namun saat Jiang Tian melepaskan paku emas itu, kerangka kera suci pertempuran seolah kehilangan seluruh penopangnya, dan langsung runtuh ke tanah, retak dan terurai menjadi tulang putih dan sisa tubuh kering. Jiang Tian sama sekali tidak terkejut. Iblis abadi kera pertempuran mengandalkan sisa F.Ali pada zirah dan tongkatnya untuk mempertahankan tubuhnya. Tanpa itu, ia sudah lama berubah menjadi abu. Namun Jiang Tian kembali menghela napas dalam hati. Tanpa artefak penyimpanan, semuanya terasa sangat tidak praktis. Saat ini hanya sedikit benda yang dapat dibawa Huo Qingtian. Jiang Tian dan Huo Qingtian kembali mencari dengan teliti. Mengenai alam reruntuhan abadi,
Gua kuno dan sisa iblis abadi kera pertempuran tidak memberikan petunjuk penting. Namun setidaknya Jiang Tian kini hampir sepenuhnya memastikan bahwa reruntuhan abadi benar-benar ada, bukan sekadar legenda kosong. Sudah waktunya menangkap monyet itu, kata Jiang Tian ringan. Ya. Di mana monyet yang Anda temukan? Huo Qingtian melihat sekeliling dengan bingung. Jangan khawatir. Jiang Tian menyalakan arang, menaruh panci presto di atasnya. Setelah air mendidih, ia mengupas persik, memasukkannya bersama daging yak. Tak lama kemudian, Jiang Tian menambahkan berbagai bahan obat, dan sup itu berubah menjadi cairan hitam pekat. Ini terlihat sangat menjijikkan. Apakah kita akan memakan ini? Huo Qingtian menatap dengan kebingungan. Katanya Tuan Jiang adalah iblis yang sangat memanjakan istrinya. Tapi kemampuan memasaknya tampaknya tidak terlalu bagus. Apakah ini bisa dimakan? Jiang Tian tidak memedulikannya. Anehnya, meskipun tampilannya buruk, sup itu justru mengeluarkan aroma yang sangat kuat, membuat Huo Qingtian menelan ludah dan jari-jarinya bergerak gelisah. Menjijikkan. Tetapi ingin dimakan. Perasaan ini benar-benar aneh. Huo Qingtian tidak berani melihat lagi. Ini bukan untuk kita makan. Kita harus memancing keturunan monyet iblis ini terlebih dahulu. Ia akan sangat berguna nanti. Jiang Tian memasang transmisi telepati pada sup persik itu dan menambahkan segel lain, lalu berkata, kenakan paku emas itu dan pura-puralah tidur. Hah? Ia masih punya keturunan. Huo Qingtian langsung tertegun. Ia merasa telah ditipu, bagaimana ia bisa menjadi umpan? Benar saja, Jiang Tian menarik auranya, memasang jimat tak terlihat pada dirinya, dan langsung menghilang. Seperti dugaan. Aku jadi umpan. Huo Qingtian ingin menangis, tetapi tetap patuh mengenakan paku emas dan memejamkan mata. Aroma sup menyebar dalam gelombang. Di dalam gua kuno, hanya terdengar angin menderu di luar dan detak jantung Huo Qingtian sendiri yang semakin cepat. 2 jam kemudian. Boom! Dong! Dong! Suara langkah kaki berat terdengar seperti guntur teredam, disertai aura berdarah dan ganas yang menerjang. Huo Qingtian membuka matanya sedikit. Seketika ia hampir berteriak ketakutan dan tersedak napas. Ia melihat seekor kera raksasa merah setinggi lebih dari 3 meter menatapnya dengan mata emas. Tatapannya lalu beralih ke mayat kera suci pertempuran yang telanjang, kemudian kembali ke zirah dan tongkat besi di tangannya. Kera raksasa itu seperti dewa iblis. Matanya memancarkan cahaya emas tajam. Energi iblis roh di tubuhnya bergolak hebat, begitu padat hingga setetes saja cukup menghancurkan ahli kekuatan dalam. Tiba-tiba wajahnya memelintir. Ia membuka mulut penuh taring dan mengaum. Dengan telapak raksasa sebesar kipas daun palem, ia mencengkeram Huo Qingtian seperti kucing memburu tikus. Tuan Jiang, keluar dan lawan monster ini. Huo Qingtian menghentakkan kaki ke tanah, meluncur mundur sambil menempel pada permukaan, dan berteriak meminta bantuan. Bahkan saat melawan Lin Zhenyu, ia belum pernah merasakan bahaya sebesar ini. Cakar kera itu menggores perutnya, meninggalkan bekas dalam pada dinding batu keras. Jika mengenai tubuhnya, ia pasti akan terluka parah bahkan mati seketika. Minggir! Jiang Tian tiba-tiba muncul di belakang kera tersebut. Dengan satu gerakan jari, prajurit ki api iblis menyapu seperti pisau memotong air. Bang! Kera raksasa itu langsung terhempas oleh serangan Jiang Tian, berputar dan terbang keluar. Ia segera bangkit dan kembali menyerang. Jika kamu berani bertindak gegabah lagi, aku akan membunuhmu. Dengan dengusan dingin, Jiang Tian menamparnya sekali lagi, menghancurkan tubuhnya seperti gunung ke tanah. Lututnya menghantam lantai batu, menciptakan kawah sedalam 1 meter. Jiang Tian sendiri terkejut. Meski keturunan simian ini tidak terlihat terlalu besar, ia adalah binatang iblis purba sejati, bahkan varian prasejarah, jauh lebih kuat daripada kera putih bermata merah yang pernah ia bunuh sebelumnya. Jiang Tian menggunakan kekuatan penuh. Tamparan itu mampu menghancurkan ahli tahap kesempurnaan, namun tidak melukainya secara serius. Bahkan senjata Li Huo pun gagal memberi cedera berat. Selain itu, ia telah berkultivasi dalam seni iblis. Setelah memperoleh kecerdasan, ia dapat berubah bentuk, dengan kekuatan tempur setara alam master. Kera itu terus mengaum dan menyerang, kekuatan tempurnya meluap. Tinju dan kakinya menghantam bersamaan, menghancurkan meja batu dan membuat tanah bergetar. Namun ia tidak mampu melukai Jiang Tian sedikit pun. Setiap serangan dengan mudah dihindari, dan balasan Jiang Tian membuatnya terpental atau berlutut. Akhirnya kera itu kelelahan,
Napasnya tersengal. Tubuhnya penuh luka dan ia tak mampu bangkit. Ia menyadari tidak bisa menang. Ia duduk di tanah dan mengusap air matanya. Ya, ia tampak sangat sedih. Ekspresinya sehidup manusia. Sambil menangis, ia memeluk kepala kera suci pertempuran, mencium dan mengusapnya. Air mata mengalir deras saat ia memukul dadanya dan melolong memilukan. Kera ini tampaknya sangat sedih. Huo Qingtian mendekat dengan simpati. Mungkin ia mengira leluhurnya masih hidup, kata Jiang Tian sambil tersenyum. Kera ini kemungkinan memiliki kultivasi sekitar 100 tahun. Tidak setua kera putih sebelumnya, tetapi sudah berakal. Jiang Tian berkata datar. Leluhurmu sudah lama mati. Apa gunanya kamu menjaga di sini? Kera itu hanya meliriknya, lalu menangis lebih keras sambil memeluk tubuh leluhurnya. Baiklah, lihatlah betapa laparnya kamu. Makanlah daging ya ini. Jiang Tian melemparkan sepotong besar daging. Kera itu tampaknya merasakan niat baik Jiang Tian. Ia mulai makan, namun air matanya tetap mengalir. Ada sesuatu di perutmu. Jiang Tian melihat perutnya bengkak, ada jahitan dan nanah berbau busuk, lalu mengerutkan kening. Kera itu menunjuk tubuh leluhurnya, lalu perutnya sendiri, membuat gerakan menjahit. Oh, aku mengerti. Kamu ingin aku mengeluarkan sesuatu dari dalam dan mengobati lukamu. Jiang Tian memindainya dengan kesadaran ilahi dan tersenyum. Wuh! Kera itu sangat gembira, menjilat bibirnya, mengeluarkan suara ratapan sambil terus bersujud kepada Jiang Tian. Jiang Tian mendekat. Ujung jarinya memadatkan prajurit Qi dan dengan cepat membuka luka. Di dalamnya hanya ada gulungan kulit binatang, berbeda dari fragmen reruntuhan abadi sebelumnya. Ini juga peta. Entah menunjuk kemana. Jiang Tian menyerahkannya kepada Huo Qingtian. Ini makam Dewa Pedang 9. Kera itu tiba-tiba berbicara dengan suara manusia yang samar. Sial, kamu bisa bicara. Jiang Tian tertawa, membuat Huo Qingtian makin terkejut. Aku tidak terbiasa di sini. Sangat sedikit orang Tiongkok. Kera itu berbicara dengan susah payah. Dewa Pedang 9. Tua Huo, kamu tahu siapa itu? Tanya Jiang Tian. Tidak pernah dengar. Mungkin tokoh kuno. Nanti akan kuperiksa, jawab Huo Qingtian. Musuh. Orang yang membunuh leluhurku. Ayahku memintaku menggali makamnya untuk balas dendam, tapi aku tidak tahu di mana, kata kera itu penuh kebencian. Sial, kera suci pertempuranmu benar-benar punya nyali. Sangat jahat, aku suka. Jiang Tian memuji sambil menghancurkan pil pembersih racun, menaburkannya pada luka, lalu menjahitnya. Ia kini memahami sesuatu. Kemungkinan Dewa Pedang 9 berasal dari Istana Surgawi, pelaku utama yang membunuh kera suci pertempuran. Terima kasih atas kebaikanmu, kata kera itu penuh syukur. Gulungan di perutnya telah menyiksanya sangat lama. Kini rasa sakit hilang dan ia merasa sangat lega. Jangan menatapku penuh perasaan seperti itu, aku jadi panik, kata Jiang Tian. Kera itu tertegun, lalu menunjuk bagian selangkangannya yang merah dan menggeleng keras. Hahaha. Huo Qingtian tertawa sampai hampir menangis. Dasar. Jiang Tian tak bisa berkata-kata. Setelah selesai merawat luka, Jiang Tian berkata, jika kamu ingin berterima kasih, bantu aku mengambil bunga nimfa itu. Bagaimana? Kera itu mengangguk cepat dengan tangan terlipat di dada. Kamu berkultivasi teknik iblis, jadi kamu bisa berubah wujud, kan? Kera itu mengangguk lagi. Jiang Tian melepas jaket bulunya dan berkata, perlahan saja, pakai ini. Kera itu menggunakan teknik. Tubuhnya langsung menyusut, berubah menjadi monyet kecil setinggi betis orang dewasa. Setelah dibungkus jaket bulu merah, wujudnya tidak lagi ganas, melainkan tampak lucu dan cerdas, memberikan kesan menggelikan. Bab 269, Mekarnya Bunga Penguasa. Apakah kamu punya nama? Tanya Jiang Tian. Monyet kecil itu menggeleng polos dengan ekspresi kebingungan. Ia kemungkinan adalah cicit generasi keempat dari kera suci pertempuran, yang baru hidup sekitar 100 tahun dan belum pernah melihat kera suci pertempuran yang masih hidup. Tidak lama setelah ia lahir, orang tuanya menghilang tanpa jejak, sehingga ia tidak pernah diberi nama. Kera suci pertempuran bernama Qi Aosheng, dan kakeknya bernama Qi Luozi. Tunggu sebentar. Kasihan sekali, sejak kecil sudah kehilangan ibunya. Mulai sekarang aku akan memanggilmu. Bagaimana kalau Qi Tian Sang Mahabijak? Sambil melambaikan tangan agar kera itu melompat ke pundaknya, Jiang Tian bertanya sambil tertawa. Bagus.
Monyet kecil itu mengangguk sambil menangkupkan tangan, tampak sangat menyukai nama itu. Tidak, kamu belum menjadi maha bijak. Kamu masih iblis kecil. Cukup dipanggil Qitian saja, kata Jiang Tian dengan serius sambil mengelus bulunya. Bagus, bagus, bagus. Nama ini perkasa dan mendominasi. Monyet zodiak itu jongkok di pundak Jiang Tian dan menggosokkan kepalanya ke telinga Jiang Tian, tampak sangat gembira. Setelah berhasil menipu keturunan kera pertempuran itu, Jiang Tian sangat senang. Ia bertanya, bagaimana keadaan di pihak saudara Wei? Ya, dia sudah mengirim koordinat GPS melalui telepon satelit. Dia akan segera tiba, jawab Huo Qingtian. Benar saja, tak lama kemudian, Wei Feilong terbang mendekat sambil membawa sebuah gong tembaga. Tuan Jiang, apakah ini cocok? Cocok. Jiang Tian mengambil gong itu dan memegang sup panas di tangannya. Aku akan pergi sendiri. Kalian jangan menampakkan diri. Bahkan jika muncul, berpura-puralah tidak mengenalku. Kenapa? Keduanya bingung. Harta karun sedang bergerak. Jiang Tian menghela napas. Bunga nimfa ini adalah makhluk spiritual langit dan bumi, harta tertinggi. Mengapa harus menimbulkan masalah? Reputasi kalian berdua terlalu besar. Jika orang lain mengikuti jejak kalian, mereka pasti akan menemukan aku. Masuk akal. Kami akan menyusun formasi untuk Tuan Jiang dari bayang-bayang, kata keduanya setelah memahami. Aku khawatir orang-orang di puncak Everest sudah mulai memperebutkan bunga nimfa. Jiang Tian keluar dari gua, menatap puncak Everest, dan menghela napas panjang. Puncak gunung sangat luas, membentang sejauh mata memandang. Tebing batu menjulang curam tanpa akhir, dan salju beterbangan seperti bulu angsa. Di sebuah cekungan gunung berdiri sebuah kuil sederhana. Kuil itu dibangun dari batu gunung, beratap rumput, hanya terdiri dari 3 bangunan kecil dan sebuah halaman. Namun tempat ini sangat berbeda dari sekitarnya. Suhunya hangat seperti musim semi. Air mata air mengalir gemericik, rumput bergoyang, bahkan rusa liar berkeliaran dalam radius beberapa li, seperti surga bagi para abadi. Di depan kuil berdiri 3 orang, seorang biksu tua berjubah kuning, seorang pria parubaya berpakaian putih, dan seorang pria berambut acak-acakan. Biksu tua ini telah menjaga bunga nimfa selama lebih dari 10 tahun, dan kini hampir matang. Aku ingin melihat siapa yang berani merebutnya. Biksu tua berjubah kuning itu adalah cendekia agung teratai biru, biksu terkemuka nomor 1. Ia memegang tongkat ungu emas di tangan kanan, auranya bergolak seperti lautan dalam. Wajahnya ganas, jelas bukan orang yang mudah diganggu. Cendekia agung teratai biru, bunga nimfa akan matang malam ini. Jika segelnya tidak dipatahkan, kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Pria berpakaian putih berkulit gelap dan berotot itu tertawa ringan. Aku dengar banyak ahli kuat datang untuk merebutnya. Bagaimana kalau kita bertiga memecahkannya bersama lalu membaginya? Singe, kamu sudah menjadi ahli nomor 1 yoga kuno Radis Anglicae Sinensis, setara tahap setengah dewa Tiongkok. Tak kusangka kamu juga mengincar bunga nimfa ini, kata cendekia agung teratai biru dengan senyum tipis. Tidak juga. Singe berarti singa, dalam bahasa Radis Anglicae Sinensis. Rambut keritingnya seperti surai singa, membuatnya tampak sangat gagah. Ahli nomor 1 yoga kuno itu tertawa. Aku dengar banyak kekuatan dari Tiongkok, Perhimpunan Sinostar, dan lainnya datang memperebutkannya. Jika kamu bekerja sama dengan kami, kamu mungkin masih punya peluang. Jika tidak, aku khawatir kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Benar, kata pria berjubah abu-abu. Ia membawa perisai di punggung dan pedang panjang di tangan. Pakainya sangat aneh, seperti 2 potong kain segitiga yang dijahit, menyerupai celana dalam, memperlihatkan kulit mengilap yang sama sekali tidak takut dingin. Ia adalah ahli bela diri tradisional Radis Anglicae Sinensis, Kara Ripat. Para praktisinya disebut Gurukar, dan ia adalah ahli nomor 1 di bidang itu, setara dengan ahli puncak Tiongkok. Saat ia berbicara, langit bergemuruh seperti guntur teredam. Fenomena alam sebelumnya menghilang, cahaya warna-warni menyusut, dan bunga nimfa di mata air mulai memancarkan sinar merah, seolah Buddha turun ke dunia. Mata ketiganya melebar. Tubuh mereka bergetar karena kegembiraan, bunga nimfa akhirnya akan matang. Siapapun yang mendapatkannya dapat melangkah ke tahap dewa, memahami hukum, membentuk kehendak sendiri, menjadi ahli terkuat di dunia, hidup abadi selamanya. Di atas bunga nimfa, cahaya merah menyebar membentuk ribuan warna keberuntungan. Aliran energi spiritual memancar seperti roh primordial,
membuat mereka merasa penuh vitalitas dan seolah mendapatkan pencerahan. Energi itu bahkan membentuk bayangan burung phoenix merah. Buddha yang agung, langit berbelas kasih, bunga nimfa akhirnya matang. Cendekia agung teratai biru menangkupkan tangan dengan hikmat. Ini harta paling berharga di dunia. Ini semua milikku. Milikku. Sin gemetar penuh kegembiraan, hampir tidak sabar untuk memetiknya. Kita tunggu apa lagi? Mari hancurkan pembatasnya bersama, kata pria berjubah abu-abu sambil menggosok tangan. Tiba-tiba, seorang pria berjubah dao terbang datang dan menghalangi mereka. Pemimpinnya, Wang Haitao, mencibir. Hehe, cendekia agung teratai biru, obat ilahi ini berada di kaki utara Everest. Ini milik kami dari Tiongkok. Bagaimana bisa jatuh ke tangan kalian? Pergilah sekarang, agar kami tidak perlu membantai semuanya. Siapa kalian? Tanya cendekia agung teratai biru dengan bahasa Mandarin kasar. Aku Wang Haitao, murid utama sekte Dianchang Gunung Wuliang, jawabnya dengan senyum dingin. Lebih dari 10 ahli sekte Dianchang juga telah tiba, pedang di tangan, menatap waspada ketiga orang radis Anglicai sinensis. Oh, bunga nimfa ini memang makhluk spiritual. Jika kalian menginginkannya, ambillah saja, kata cendekia agung teratai biru sambil tersenyum. Benarkah? Wang Haitao mengerutkan kening, merasa ada yang aneh. Namun begitu melihat bunga itu, keserakahannya muncul. Peng Zhipei, ambil bunga itu. Baik, kakak senior. Pemuda itu sangat bersemangat, wajahnya memerah, jantungnya berdebar kencang. Memetik bunga nimfa sendiri dan mempersembahkannya kepada guru, itu pasti prestasi terbesar. Tubuhnya melesat menggunakan teknik tubuh naga berkelana sekte Dianchang, terbang menuju bunga. Ia tidak menyentuh tanah, khawatir ada jebakan. Gerakannya seperti burung walet menyapu air, cepat, indah, dan lincah. Dalam sekejap ia telah menempuh lebih dari 10 meter. Bagus. Semua orang Dianchang bersorak. Wang Haitao pun mengangguk puas. Peng Zhipei baru berusia 20-an, tetapi sudah mencapai kesempurnaan besar kekuatan dalam, murid elit. Namun pada saat itu, sebuah petir ungu muncul tiba-tiba seperti ular raksasa dan menghantamnya. Ia bahkan tidak sempat berteriak sebelum berubah menjadi abu dan jatuh ke tanah. Semua orang Dianchang tersentak, wajah mereka pucat pasi. Jantung mereka berdegup kencang, ketakutan luar biasa. Melihat rekan mereka berubah menjadi abu dalam sekejap terlalu mengejutkan. Senior, Anda terlalu licik. Wang Haitao menatap cendekia agung teratai biru dengan marah. Jika Anda berniat menyerah, mengapa masih memasang formasi pembunuh? Membunuh dengan tipu daya, apakah itu cara Anda? Tidak, bukan formasi biksu ini, jawabnya sambil tersenyum. Bukankah guru kalian mengatakan bahwa bunga nimfa adalah makhluk spiritual dan memiliki pembatas alami? Namun bahkan aku tidak menyangka kekuatannya sebesar ini. Saudara Wang, kamu terlalu ceroboh. Pada saat itu, sosok lain melompat maju. Seorang pria tua berjubah hijau dengan rambut dan janggut putih. Usianya tampak sangat lanjut, hampir di ujung hidupnya, tetapi auranya dominan dan arogan. Tatapannya seperti kilat, tubuhnya tegap seperti harimau. Senior Wu, Anda datang. Wang Haitao terkejut lalu memberi hormat dengan penuh kehati-hatian. Orang tua itu adalah penguasa barat daya, Wu Yingxiong. Ia adalah Grandmaster tahap kesempurnaan senior, setara Huo Qingtian, yang telah menekan seluruh dataran Yungui selama puluhan tahun. Ia juga memiliki hubungan dengan banyak sekte Gu dan Fodo, membuatnya sangat sulit dihadapi. Dianchang adalah sekte semi tersembunyi, sehingga pemimpin sektenya mungkin tidak perlu tunduk pada Wu Yingxiong. Namun Wang Haitao hanya berada di tahap kecil kesempurnaan. Haitao, jangan terburu-buru merebutnya. Pertama ada segel, kedua ada musuh di luar. Mari kita cari cara bersama. Wu Yingxiong melangkah dengan langkah naga harimau, mengabaikan Wang Haitao dan bahkan cendekia agung teratai biru. Ia memberi isyarat kepada dua pemuda di belakangnya. Tuan Muda Ying, penyihir muda, silakan lihat. Pemimpin muda sekte racun bayangan, Ying Wusheng. Tuan muda sekte syaman hantu. Semua orang yang melihat mereka langsung terkejut dan saling berpandangan dengan rasa takut. Bersambung.